Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SNTV masih bersama saya. Bayu Aribowo. Pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Ustadz Ahmad Yani Marja, salah satu bendahara Dewan Dakwah Provinsi Lampung, yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, ingin sharing kepada kita semua di ngabuburit sore ini. Ya, buat teman-teman milenial, anak remaja dan juga pemuda serta orang tua yang menyaksikan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sama-sama simak apa yang disampaikan oleh beliau, ya, Ustadz salah satu guru kita juga, yaitu bertemakan gapai kemenangan di garis finish di bulan Ramadan. Apa sih yang apa aja sih kiat-kiatnya untuk menggapai kemenangan tersebut? Nah, tentunya kita semua inginkan ya. Nah, ini menggapai kemenangan di garis finish Ramadan. Di akhir-akhir Ramadan ini kita ingin dapat tips ya yang luar biasa. Kita Ustadz Ahmad Yani Marjas untuk berbagi ilmu yang luar biasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kepada apa kabar Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Ustadz ya. Kabarnya sehat? Alhamdulillah. Iya. Lockdown ini di rumah aja. Ya, mudah-mudahan ini masih seger ya Ustadznya, walaupun udah mau berbuka ini ya. Nah, sehat ya Ustadz. Oke Ustadz, ini kita ingin sharing-sharing pada teman-teman. Bagaimana sih Ustadz capai kemenangan di garis finish di bulan Ramadan ini Ustadz? Ya, mungkin kepada Ustadz Yani Ahmad Yani kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Bayu yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bincang-bincang sore ini ya dalam acara ngabuburit buka puasa hari ini. Insyaallah kita sudah masuk di hari ke-25 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Barakallahu ta'ala bil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzalik. Sallallahu alaihi para pemirsa SMTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga sampai sore hari ini, jadi hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita semuanya. Sehingga apa yang menjadi amalan kita hari ini ya, di bulan Ramadan ini hari yang ke-25 dengan segala amal yang Ramadan yang kita lakukan ya, dari puasa kita itu sendiri, kemudian ya qiyam kita, salat kita, dan kita, kemudian infak sedekah kita yang kita berikan, amal-amal yang lain yang kita lakukan pada hari ini, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang istiqomah dan aman. Mudah-mudahan pun kita semuanya dan
pertolongan dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada surat SMTV yang berbahagia, tema kita hari ini bagaimana kita menggapai akhir Ramadan ini dengan baik. Seperti yang saya katakan tadi, alhamdulillah kita ini sudah berada di akhir Ramadan. Di akhir Ramadan, hari yang ke-27. Ibarat orang yang sedang mengikuti perlombaan, ya, perlombaan lari finish, lari 100 meter atau lari maraton dan sebagainya, atau perlombaan yang lain. Tentu para pemirsa yang berbahagia yang terjadi dengan Allah, bahwa kemenangan itu akan ditentukan di akhir. Walaupun memang start awal itu pun sangat menurut sekali. Kita tahu bagaimana orang-orang yang dalam perlombaan, lomba lari seumpamanya, di akhir menjelang finish itu segala daya dan upaya, trik, kemudian stamina, kemudian kemampuan itu akan dikeluarkan di akhir itu, di akhir. Kenapa? Dia ingin mencapai finish terbaik, finish tercepat, finish awalan, yang saling populer, yang diambil 1, 2, 3. Nah, sama para pemirsa, bagaimana kita mengakhiri Ramadan ini, mencapai kemana, atau bahasa saya itu mencapai akhir Ramadan husnul khotimah, sehingga insya Allah kita di akhir Ramadan, di fitri nanti, apa yang dijanjikan oleh Allah, yakni dihapuskannya dosa-dosa kita, bagaimana kita mencapai yakni fitrah. Nah, ini insya Allah yang akan kita capai. Namun sebaliknya, manakala kita di akhir Ramadan kita sudah kelelahan, sudah tidak bisa mengeluarkan trik lagi, tidak bisa lagi mensiasati bagaimana di akhir itu melakukan yang terbaik, tentu kita akan mengalami kekalahan, tertinggal teman-teman yang lain, tertinggal oleh para kompetitor yang lain. Ini Ramadan ini tak sama sebenarnya. Kita ini sama-sama kompetitor Allah. Bagaimana kita ingin mendapatkan yakni ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setidaknya bagaimana kita mencapai finish yang baik, mencapai nanti sebuah kemenangan, atau kembali kepada suci. Ini ada beberapa hal yang kita lakukan. Yang pertama tentu bahwa bagaimana kita bersikap istiqomah di akhir Ramadan ini, tetap bersemangat di akhir Ramadan. Jangan sampai kita di akhir Ramadan ini semakin kita loyo, semakin dengan kesibukan yang baik. Alhamdulillah kita sudah bagaimana memulai start awal itu dengan baik. Kita puasa, kita lakukan dengan benar, kemudian bagaimana kita mengisi dengan amalan-amalan, dari kita baca Quran, dari bagaimana kita kemudian berinfak, bagaimana kita juga melakukan amalan lain, sholat sunnah dan sebagainya. Di awal kita sudah lakukan. Jangan sampai kita di akhir ini bukan kita semakin maju, tapi kita semakin mundur. Kenapa? Nah, ini kan kebanyakan biasanya nih kalau di rumah itu Mas Bayu biasanya itu sibuk dengan persiapan untuk berbahagia. Nah ini yang mau berlebaran harus mempersiapkan kue, sehingga ibu-ibu kita sibuk dengan bikin kuenya. Harus mempersiapkan baju yang bagus. Sehingga apa? Kita harus bersusah payah
untuk bagaimana harusnya kita apa bertadarus atau qiyam malam, ya kemudian kita pada sibuk untuk ke mall, ya. Walaupun sekarang ini Mas Bayu memang dalam kondisi ya apa ada aturan ya COVID 19 ini ya, wabah ini. Namun saya perhatikan ya kalau di masjid sih memang tegas aturan ini, maaf ya. Kalau kita ke pasar ya ke mall itu ramai juga katanya ya. Akhir ramainya itu memang barangkali pada mempersiapkan untuk lebaran ya, saya baju dan sebagainya. Para pemirsa rahmatullah ya, jangan sampai kita disibukkan dengan itu ya. Di akhir itu seharusnya kita menambah speed kita, menambah kekuatan kita, tapi kita sudah loyo, bahkan speed kita sudah kendor ya. Maka para pemirsa rahimahullah ya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita di akhir Ramadan. Di akhir Ramadan itu bagaimana Rasulullah SAW semakin memperkuat atau mengencangkan ikat pinggang beliau ya. Kemudian membangunkan istri-istrinya untuk bagaimana sholat malam ya, terus al-Quran ya. Nah ini bagaimana Rasulullah semakin bersemangat ya. Mudah-mudahan kita ini ya, terutama kita ini yang belum menghatamkan Al-Quran ya, kita punya target semuanya Mas Bari ya, kita targetnya seumpamanya saya ingin Al-Quran tapi datarunya baru 1 lebih ya, cuma 1,2 ya, 1 kali atau baru juz lebihnya. Nah ya, hal itu buat kita karena kita punya targetan ya, atau yang lainnya juga ya, seperti itu. Maka di akhir Ramadan ini kita seharusnya untuk bagaimana mengakhiri Ramadan Husnul Khotimah ya baik, ini terus diperbanyak ya, jangan kita isi dengan kesibukan yang lain yang bagaimana puasa kita malah berkurang amalannya ya. Yang lebih-lebih seumpamanya maaf ya, kita belum ada persediaan ya, persediaan uang dan sebagainya, sehingga kadang-kadang mengalahkan puasa kita. Karena apa? Saya harus punya uang ya, sehingga harus dia berbuka, dia berpuasa karena dia tinggalkan itu demi bagaimana untuk nanti memeriahkan Ramadan itu ya, yang sebenarnya dia malah meninggalkan hakikat kemenangan itu sendiri ya. Karena bisa juga dengan puasa itu sendiri. Nah itu Mas Bayu ya. Jadi yang pertama itu bagaimana di akhir Ramadan itu kita harus semakin sebelum berbuka ya, artinya berfitri kita diajarkan oleh Rasulullah SAW mengeluarkan zakat fitrah ya, zakat fitrah dengan ikhlas dan tepat waktu ya. Dengan ikhlas dan tepat waktu. Maka para pemirsa rahimahullah ya, Rasulullah SAW mewajibkan ya sebagai penyucian bagi diri kita masing-masing ya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkiha. Nah ini ya, bagaimana kita diperintahkan ya untuk mengeluarkan zakat kita ya, terutama zakat fitrah ya, sebagai untuk penyempurna dari puasa kita ya, zakat fitrah. Nah para pemirsa rahimahullah ya, nah kita yang terbaik mengeluarkan zakat fitrah ya, ini kan ada anjuran-anjuran ya dari pemerintah ya, dari Islam dalam hal ini ya, di suasana seperti ini ya, untuk bersegera melakukan zakat fitrah sebelum Ramadan berakhir ya, Ramadan berakhir. Namun sebenarnya hadisnya yang terbaik mengeluarkan zakat fitrah itu adalah bagaimana ketika khotib itu sebelum naik mimbar ya, khotib Idul Fitri sebelum naik mimbar itu harus bersegera untuk dikeluarkan zakat fitrahnya ya. Nah kemudian bagaimana zakat fitrah ini adalah setiap diri ya, zakat setiap diri ya, jadi kewajiban diri ya, setiap nafs ya, setiap jiwa. Maka kita mengeluarkan zakat fitrah, kita menghitung
bagaimana jiwa yang ada di keluarga ya. Kemudian masalah ketentuannya ya, ketentuannya zakat fitrah ya, sesuai dengan hadis ya, sesuai dengan ijma para ulama ya, termasuk bagaimana keputusan majelis ulama Indonesia ya, bahwa fitrah ya itu dikeluarkan ya, bisa dalam bentuk yang beras ya, atau dalam bentuk uang bisa. Ini dari fatwa majelis ulama majelis ulama ya, itu seperti itu ya, walaupun ya ada sebagian yang sebaiknya hanya dengan menggunakan beras saja ya, tidak bisa dengan uang dekat tahu ya, tahu. Nah, hadirin pada pemirsa rahimahullah, nah ini zakat fitrah yang merupakan sarana atau alat kita untuk mencapai atau mengakhiri Ramadan, yakni dengan husnul khotimah ya, dengan baik ya. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga ya, kita diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW setelah kita mengeluarkan zakat fitrah, saatnya Idul Fitri ya, kita diajarkan oleh Allah SAW syariat ini untuk bagaimana kita merayakan Idul Fitri. Maka di dalam sebuah hadis ya dikatakan bahwa kami perintahkan semua ya supaya keluar pada hari raya ya, sehingga kami mengeluarkan gadis-gadis ya, gadis-gadis pingitannya, dan mengeluarkan wanita-wanita haid. Mereka berada di belakang orang-orang ya, di belakang orang-orang itu tentunya artinya bahwa para wanita haid itu ya tidak diperkenalkan untuk ibadah sholatnya, tapi hanya bagaimana meramaikan. Dia berada terbelakang ya, di paling belakang, di belakang, bukan untuk ikut sholat, tapi hanya bagaimana merayakan kemeriahan Idul Fitri itu sendiri. Di dalam hadis lain ya, Rasulullah SAW ya, bagaimana kita datang untuk memeriahkan hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ya, dalam jika dikatakan bahwa kita hanya dua hari raya ya, dua hari kemenangan. Yang pertama adalah hari raya Idul Fitri, yang kedua adalah hari raya Idul Fitri. Itu yang semestinya kita meriahkan. Nah, pemirsa rahimahullah, tiga trik itulah ya bagaimana kita mengakhiri Ramadan ini dengan baik. Dengan bagaimana kita memeriahkan hari raya Idul Fitri, itu jangan sampai kita keluar dari syariat, keluar dari syariat. Apa maksudnya keluar dari syariat? Jangan sampai kita ya mencapai sebuah kemenangan setelah kita melakukan kondisi yang dosa ya, dari tradisi bagaimana memeriahkan hari raya Idul Fitri setelah mereka bagaimana melaksanakan sholat Idul Fitri ya. Setelah itu kan bersama-sama nih, bersama-sama bagaimana sunnah diajarkan oleh Rasulullah SAW ya, bahkan tidak bagaimana kita itu tidak diperbolehkan bersalaman ya kepada orang-orang yang bukan muhrim kita ya. Nah ini ya contohnya nah ya bersalamannya antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya bersalaman. Nah itu kan tidak diperbolehkan. Ini yang kita maksud bagaimana menghindari ya. Ya, taruhlah kalau dalam posisi sekarang kan memang salaman itu cukup dengan angkat tangan saja ya, mas kalian hanya ini saja kan? Ya. Nah ini ya. Nah ini ya sebenarnya itu sudah mudah-mudahan ini kebiasaan dari corona ya. Adanya corona ini kita bersalaman hanya cukup begini. Ya. Nah nanti ya seperti itu juga ya, sudah lebih-lebih kepada yang bukan muhrim kita ya. Nah itu kebanyakan kebiasaan di kadang-kadang ya. Dari siapa ini semuanya ya gitu. Karena bukan muhrim kita itu dilarang sekali kan, Islam larang ya bersalaman atau bersentuhan yang bukan dengan muhrim kita.
Kemudian yang kedua, bagaimana kita meriahkan hari raya Idul Fitri itu biasanya ya kebiasaan apa terjadi ya. Saat kita sibuk bersama-sama, saat kita sibuk kita bersama, kadang-kadang kita lupa dengan kewajiban apa ya. Jadi kewajiban sholat. Begitu banyak orang yang berlari untuk bersalaman, untuk bersilaturahmi, tapi dia lupa ya akan kewajiban sholat. Sampai sholatnya sampai seperti itu. Ini pasti banyak ya. Nah ini masih banyak. Jadi bukannya kita mengakhiri kemenangan, menggapai dengan baik, ya, mencapai kemenangan Ramadan dengan khusnul khatimah, malah kita apa? Malah berbuat terus meninggalkan di sholat. Nah, ini bahaya sekali karena saking sibuknya bersalam-salam. Padahal di selama di Ramadan, masya Allah, ya kita tertinggal. Bagaimana kita di Allah. Ya Allah. Tapi ketika sudah berhari raya, kadang-kadang pada lupa. Nah, pemirsa rahimahullah, bukankah Ramadan itu sebetulnya bulan latihan, bulan latihan. Karena kita selama bulan suci Ramadan itu dilatih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban. Jadi, kemudian bagaimana kita diajarkan untuk sholat bulan dan sebagainya. Kemudian bagaimana jaga utuh, ya, sholat di tepat waktu dan sebagainya. Ini yang harusnya kita bawa, ya, di luar ini. Artinya nanti setelah Ramadan kita harus bawa itu hasil-hasil dari latihan atau pembelajaran bersama. Kemudian jika ini bagi ya Ramadan itu ya bulan benar kata makanya karena kita selama bulan Ramadan itu sudah diajarkan tentang nafsu makan ya nafsu minum tersebut. Tapi kebanyakan ini kalau sudah lebaran ini semua makanan lebih sudah ada rendang, sudah ada opor, sudah ada apa lagi ya ikan ayam, kecap dan sebagainya tadi macam-macam ya. Nah ini sop dan sebagainya ini sudah berlebihan ya. Sudah berlebihan, sudah meninggalkan dari hakikat kita menjadi hawa nafsu sendiri selama bersih. Kemudian kita menjadi tidak lagi untuk bagaimana kemudian bagaimana bikin kue bermacam-macam kan bingung apa yang mau dimakan sampai dia kemakan akhirnya apa itu. Nah ini bapak ya ini ya selain itu bagaimana ya kita berhari raya itu ya selain kita memelukkan orang itu kita kadang coba nah ini pamer nah ini bukan kita mengajar itu diadakan untuk empati ya berempati kalau orang berempati itu bangsa itu sebenarnya diadakan itu tapi kita lebaran ini baik masalah pamer ya ini maaf ya nah ini yang barangkali habis merantau ini sekarang kalau kunci tidak boleh mudik ya tapi boleh pulang mas boleh ya kata Jokowi ya gitu ya ya nah ini apa ya nah ini biasanya karena berhasil di kota wah ini dia bukan kampung ya kemudian dia tunjukkan keberhasilan di kota dia bawa mobil sebagus-bagusnya dia pakai pakaian mewah-mewahnya sebaik-baiknya kemudian dia pakai perhiasan yang berlebihan ini akan mencederai ya dari bagaimana kita mencapai khusnul khatimah dalam puasa itu sendiri baik ya itu barangkali ya beberapa tips ya 3 tips yang kita bisa lakukan untuk bagaimana mencapai yakni Ramadan yang ya sekali lagi saya lagi yang pertama adalah nih walaupun tinggal 5 hari ya jangan sampai kita ya tinggal 5 hari mungkin mendekatkan diri kepada Allah semakin menambah ya ritme belajar atau membaca dengan kita semakin menambah ritme amalan tapi kita semakin meningkatkan Ramadan itu sendiri. Nah ini yang akan tidak akan mendapatkan namanya khusnul khatimah.
berpuasa itu sendiri, Ramadan itu sendiri. Kemudian yang kedua, ya, jadi yakni menjalankan kewajiban kita membayar zakat fitrah kita. Jangan lupa, ya, jangan lupa. Nah ini Mas Bayu, sekedar saya menambahkan yang namanya zakat fitrah, zakat setiap pribadi, ya, zakat setiap nafs, ya, jiwa. Maka ada nggak ada, ya, itu ya apa kita harus seumpamanya ya Bayu, maka sebaiknya kan dipercepat, kemudian percepat dibagikan. Kita khawatir ada orang yang mau bayar zakat fitrah dia nggak punya, maka ya para ulama memperbolehkan zakat yang beras yang kita terima di umpamanya kemudian kita pergunakan untuk membayar zakat fitrah, ya, zakat fitrah itu sendiri dikeluarkan dari orang yang mengasih, gitu. Maka disegerakan. Bahkan ya ini zakat fitrah ini seumpamanya nih ya Mas Bayu, ada orang melahirkan, ya ibu melahirkan, ya sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, ya maka orang tuanya ya itu wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk si jabang bayi yang baru 2.000 yang malam lahir atau abi ya sebelum lahir, maka bersegera untuk dikeluarkan zakat fitrahnya bagi bayi yang baru lahir. Ya, kemudian yang ketiga lagi adalah bagaimana kita memeriahkan hari raya Idul Fitri, dan ini sangat diajar bagi Rasulullah SAW untuk memeriahkan seperti yang saya sampaikan dalam hadis tadi, sampai Rasulullah SAW itu menyuruh untuk wanita-wanita penita, ya wanita-wanita yang sudah dilamar, ya itu dikeluarkan, berkuat, bahkan sampai wanita untuk diperbolehkan datang ke tanah lapang, bukan untuk sholat, ya bukan untuk sholat, tapi untuk bagaimana memelihara itu sendiri, ya. Kemudian ya tentu sekali lagi bagaimana kita meriahkan hari itu yang sampai kita melanggar syariat Allah. Jadi barangkali itu Mas Bayu bidang-bidang kita ya, sore ini dalam rangka kulit. Barangkali ada pertanyaan dipersilakan ya, yang mau ditanyakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasir Ustadz, artinya yang luar biasa. Tadi ada 3 hal ya, salah satunya yang ketiga tentang zakat ya, luar biasa. Nah, mungkin dari informasi tentang zakat ini sebaiknya bagaimana diserahkan ke lembaga yang terpercaya, bisa dijelaskan ke siapa ya? Mungkin ada juga dari jamaah, dari pemirsa SMTV ini bertanya juga gitu ya, karena sekarang kayaknya perlu gitu ya, lembaga yang terpercaya itu yang seperti apa sih lembaga zakat? Baik, itu ya. Baik ya, ini berkaitan dengan zakat. Nah ini sebaiknya memang bagaimana kita zakat, ya. Jadi kan ayatnya adalah khudz min amwalihim, ya, shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim, ambil itu kan kita suruh ambil ya. Nah ini berkaitan dengan ambil, ini adalah perintah yang sifatnya umum ya. Jadi perintah ini bukan hanya kepada untuk Rasulullah SAW, tapi untuk umum, artinya bahwa setelah baginda Rasulullah SAW ya wafat, ya tetap yang namanya khus itu mengambil harus diperankan, ya. Maka dulu ya ketika Rasulullah wafat, ya kemudian diganti oleh Bakar ya sebagai khalifah. Nah di kala itu ya banyak orang-orang Arab Badui ya itu tidak mau mengeluarkan zakat, ya zakat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sudah meninggal, ya. Maka apa yang diambil tindakan oleh baginda Rasulullah, ya, Abu Bakar itu mengingatkan kepada orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Bahkan
Abu Bakar mengirim pasukan untuk memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat itu semua. Ya, bahwa zakat ini sebaiknya memang dikelola, ya, walaupun memang boleh kita mengeluarkan zakat kepada orang, yang pertama kan kerabat kita dulu, ya, kerabat terdekat dulu, ya, kemudian setelah itu kepada orang-orang, ya, orang-orang lainnya, baru pada ya meluas kepada yang lebih luas lagi, ya. Nah ini boleh ya kita, namun alangkah baiknya memang di dalam pengelolaan zakat itu dilakukan oleh lembaga. Dalam hal ini ya itu pemerintah, ya, di masa Rasulullah kemudian di masa Abu Bakar sebagai khalifah, dan kemudian khalifah selanjutnya, ya, pemerintah dalam ini mengeluarkan bagaimana perintah untuk mengeluarkan zakat, ya. Apa ya, tentu orang yang mengeluarkan zakat itu maksudnya ya pertama dia beriman, ya, itu adalah muslim, ya. Nah, muslim, ya, jelas itu. Kemudian sampai nisabnya, ya, sampai ukuran tertentu, ya, nisab waktu yang harus dikeluarkan zakatnya dari rumah. Nah ini. Kemudian bagaimana kita berzakat, ya, melalui lembaga lebih terarah. Apa? Ya, kita, ya, namanya lembaga itu kan memang ya sudah melakukan survei, ya, sudah melakukan pendatanya, ya, siapa saja, ya. Nah ini tentu lebih tepat sasaran, tepat sasaran ketika manakala kita berzakat lewat lembaga. Kemudian bagaimana kalau kita zakat lewat lembaga itu, ya, itu jumlahnya akan semakin banyak. Seumpamanya nih saya berzakat sendiri, ya, hitungan zakat saya keluarkan seumpamanya 1 juta, ya, seumpamanya. Nah kalau saya bagikan itu hanya terbatas ini, ya, sedikit. Tapi manakala kita kumpulkan zakat itu lewat lembaga, ini kan tentu hasilnya akan lebih banyak, dan bagaimana bagiannya pun akan semakin lebih banyak dan lebih berkah. Ya, kenapa? Dikelola dengan baik. Ya, tadi saya katakan sesuai bagaimana lembaga zakat itu survei dan sebagainya. Siapa orang yang pas yang harus dikeluarkan, apa yang harus diberi zakatnya. Sebagai walaupun ada asnaf yang memang harus kita berikan dari zakat itu sendiri. Ya. Nah itu akan lebih tepat dan akan lebih lebih multiguna, ya, lebih banyak manfaatnya. Kenapa? Dikasihnya lebih banyak, ya, karena memang jumlahnya lebih banyak kalau dikumpulkan oleh lembaga itu sendiri. Kemudian, kalau memang lewat lembaga, tentu kita berharap zakat itu kan pada dasarnya adalah sebagai ta'awun kita, pertolongan kita pada saudara kita. Jadi kalau bisa saudara kita itu ditolongnya bukan hanya sekedar, ya, semuanya hanya sekedar bangun, bukan, ya. Jadi setelah kita bangunkan, ya, kita tuntun itu, ya, Ya, artinya bahwa ketika anak, ya, yang dia ekonominya susah,